Jadi kan likuiditas di pasar itu banyak. Banyak, iya. Likuiditas banyak, demand untuk loan bisa jadi berkurang. Kalau orang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya misalkan income tidak bertambah, pasti confidence-nya akan turun. Kalau dulu mungkin confident untuk spending, mungkin sekarang lebih berkurang spendingnya. Nah ini yang harus dijaga. Dengan spending berkurang, artinya apa? Mereka akan nabung. Apalagi kan sekarang bank-bank pemerintah diguyur 200 triliun. Bapak ini. Kita nggak kebagian kan? Nggak kebagian Pak ya? Jadi kita harus jadi kan likuiditas di pasar itu banyak. Banyak, iya. Likuiditas banyak, demand untuk loan bisa jadi berkurang. Oleh karena itu, karena ketidakpastian tersebut, jadi likuiditas yang banyak mengejar supply loan yang mungkin berkurang. Demand loan. Demand loan. Demand loan Ya. berkurang ya. Demandnya. Gambaran seperti itu ya Pak, mungkin Seperti di itu. 2026 ya. Oke. Pak, kalau artinya sebetulnya nanti problemnya justru di permintaan kredit ya di tahun depan ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan yes. Karena kalau dari sisi perbankan sebenarnya kondisinya bisa dikatakan over liquidity sekarang. Ya. Sekarang. Ya. KB pun nanti juga akan berupaya akan fokusnya di sini Pak, daripada di penghimpunan dana. Jadi seperti ini sih Pak Masiron. Dengan ekspektasi demand untuk loan itu berkurang, pasti masyarakat, tapi dana pihak ketiga penyimpanan itu akan naik. Kenapa? Kita mengetahui bahwa keadaan ekonomi kita, misalkan middle income kan agak berkurang sekarang. Artinya apa? Ada beberapa daerah industri-industri yang melakukan PHK, ya kan? Banyak dikabarkan bahwa banyak middle income ini agak sedikit menurun. Ya. Artinya apa? Ekonomi Indonesia itu 55% GDP-nya Konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, kalau orang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya misalkan income tidak bertambah, pasti confidence-nya akan turun. Kalau dulu mungkin confident untuk spending, mungkin sekarang lebih berkurang spendingnya. Nah ini yang harus dijaga. Dengan spending berkurang, artinya apa? Mereka akan tabung. Nah, jadi simpanan di bank harusnya nanti naik. Oleh karena itu, kita juga dari KB kita melihat bahwa ini adalah sebuah threat, ya, sebuah tantangan, tapi juga merupakan sebuah opportunity. Karena itu kita harus berkreativitas untuk menangkap dana pihak ketiga ini, yang kita expect akan lebih banyak dari individu-individu yang mungkin konsumen-konsumen yang mungkin menahan spending. Ya. Kan? Jadi misalkan dulu kita uangnya banyak, kita beli mobil mungkin nggak mikir. Kalau sekarang mungkin, aduh nanti dulu deh, lihat situasi gitu. Ya. Sama juga tadi sinerginya logikanya sama dengan tadi yang korporasi, wait and see juga. Nah ini yang mungkin harus menjadi perhatian juga, bagaimana kita meningkatkan growth dari industri-industri yang padat karya, ya supaya lapangan kerja tuh tercipta banyak ya, tercipta banyak dan confidence balik dan sebagainya. Jadi itulah dua sisi yang kita lihat. Pak tadi game changer adalah mencari perusahaan atau korporasi besar yang baik gitu. Itu kan nggak mudah Pak untuk kita kasih kredit gitu kan. Yeah. Ya, pengalaman masa lalu juga dari bank sebelumnya, nama sebelumnya gitu. Yeah. Nah, mungkin ada kiat khusus Pak terkait dengan hal ini di KB yang dilakukan. Iya, memang sih kalau untuk bankir yang sudah lama di market, kita more or less tahulah ya siapa, dan juga dari sisi governance ya, dari sisi laporan keuangan, analisa keuangan itu menjadi standar lah. Tapi juga dari sisi market perception, reputasi, itu adalah menjadi
pedoman untuk kita supaya kita menargetkan nasabah-nasabah yang quality. Pak, kalau kita bicara angka-angka nih Pak, kalau kita kuantifikasi tadi statement-statement Bapak, 2026 kira-kira pertumbuhan kredit double digit atau single digit? Kita, karena base kita masih rendah, ya, kita mengharapkan bahwa double digit yang rendah gitu ya. Tapi kita juga yang penting adalah mengutamakan kualitas kreditnya. Kita tidak mau mempunyai target yang fantastis tapi nanti masalah semua. Ya, itulah kualitas kita. Karena kita bayangkan kalau kita ada loan sampai jatuh, misalkan kita dapat bunga 2%. Kalau sampai jatuh, itu sama dengan 50 tahun untuk merecover dari hasil itu. Jadi itulah mindset yang saya katakan ke tim bahwa sebelum kita lending ke nasabah, kita harus lihat nih, ini loan kita bisa balik atau enggak. Itu lebih penting. Jadi ada aspek kehati-hatian yang akan ditonjolkan ya. Betul. Ya. Kalau dari si bottom line Pak, kira-kira seperti apa? Bottom line maksudnya dari? Laba. Oke, kita usahakan of course untuk profit, ya. Tapi itu apa? Parameternya dari satu sisi adalah revenue yang kita harus tingkatkan dari sisi interest, dari sisi fee base. Kedua adalah cost, kita harus tekan untuk spending yang perlu, yang masuk akal. Ketiga adalah dalam sisi pencadangan, ya, itulah tadi NPL itu yang kita harus perhatikan. Ya. Pak, tadi juga ada soal fee base nih disinggung gitu kan. Saya juga beberapa waktu terakhir juga diskusi dengan bankir gitu Pak. Memang fee base kayaknya akan jadi driver revenue di samping dari pendapatan bunga gitu. Kalau strategi dari KB Pak untuk fee base ini? Ya, dari sisi fee base itu adalah yang tadi saya sempat singgung Pak. Kita akan melihat bagaimana cross sell-nya. Jadi kalau kita memberikan hutang kepada sebuah perusahaan, ya kan, jangan hanya stop di situ. Semua digarap. Semua digarap, ya kan. Misalkan dia importir atau eksportir, ya kita lihat kebutuhan valuta asingnya. Nah, kita bisa tap. Kedua, tadi operating account-nya. Kalau operating account dengan kita, itu kan ada transfer fee dan lain-lain. Valuta asing juga. Dalam sisi lain juga, misalkan dengan ke retail yang cross sell ke retail, misalkan cross sell ke kartu kredit, cross sell ke EDC, itu kan setiap transaksi ada fee. Ya memang fee-nya itu makin lama makin kecil karena kompetisi ya. Tapi itulah yang menjadi sumber-sumber fee base kita, dan disitulah kreativitas itu harus bergerak.